Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, di video pembelajaran kali ini bersama saya kita akan belajar tentang kinematika ya. Kita akan belajar tentang kinematika khususnya dalam bab gerak lurus beraturan atau GLB bersama saya ya untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 7. Oke, anak-anak semuanya juga bisa melihat materi ini lebih lanjut di video ya, channel video Pak Awad Wartah ya. Silahkan bisa dicari dan juga jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Anda juga bisa melihat beberapa video pembelajaran untuk mata pelajaran IPA yang lain. Oke, gerak lurus beraturan. Kita mulai dulu dari gerak. Apa sih sebenarnya gerak itu? Secara pengertian, gerak itu sendiri ya, gerak itu adalah perubahan posisi benda. Jadi yang bergerak adalah posisinya ya, berubah posisinya selama rentang waktu tertentu. Oke ya, kita sudah ada ini nih, ada perubahan posisi selama rentang waktu tertentu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan gerak. Jadi kalau diam di tempat, wah berarti tidak bergerak ya, dia diam saja seperti itu. Kalau ada perubahan posisi selama waktu tertentu, nah itu baru disebut gerak. Nah, dalam proses geraknya ada berbagai macam ya. Yang pertama, kita akan belajar lebih mendalami tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, apa sih GLB itu? Ya, gerak lurus beraturan kita harus di sini. Yang pertama ya, yang pertama geraknya harus lurus dulu atau linier ya. Bahasanya adalah linier, harus lurus dulu. Lalu beraturan, apa yang beraturan? Nah, yang beraturan adalah kecepatannya ya. Jadi kecepatannya selalu beraturan. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ada yang kesesuaian beraturan di sini. Di sini 0, di sini 2 detik, 4 detik, lalu 6 detik. Wah, kita lihat untuk selisihnya di sini 2 ya, 2. Nah, selisihnya selalu 2. Lalu di sini jaraknya juga kita lihat. Di sini 0 ke 5 ya, 5 ke 10, 5 ke 15. Nah, kalau kita hitung di sini untuk jaraknya selalu 5 gitu ya. Jadi konstan. Baik itu jarak waktunya selama menempuh itu maupun waktunya ya, maupun jarak perpindahannya. Itu ya. Atau perpindahannya itu berubah dari titik nolnya ya, dari 0 sampai akhir. Setiap 1 detik, 2 detik dan seterusnya, waktunya itu selalu konstan, sama. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini berarti setiap 2 detik berpindah sekitar 10 meter. Wah, cepat banget ini ya. Jadi dalam 2 detik sudah 10 meter, 4 detik sudah 20, 6 detik sudah 30. Nah, kelihatan konstan di sana ya untuk perubahan jaraknya dan perubahan waktunya. Nah, karena sama-sama konstan, maka gerak ini disebut sebagai gerak lurus ya, karena geraknya lurus atau linier dan juga beraturan. Nah, itu ya, lurus dan beraturan. Inilah yang disebut sebagai gerak lurus beraturan. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya untuk Anda semuanya, kita coba melihat dari sudut pandang grafik gitu ya. Jadi dari sudut pandang grafik gerak lurus beraturan. Nah, kalau semisal di sini kita anggap ini adalah kecepatan ya, V ya, ini adalah grafik kecepatan dan ini adalah waktunya. Maka apabila dibuatkan grafik nanti bentuknya akan seperti ini ya, lurus. Nah, tandanya apa? Kecepatannya tiap waktu itu selalu tetap gitu ya. Jadi kecepatannya selalu tetap meskipun nanti waktunya bertambah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kecepatannya akan selalu konstan sama terus. Semisal nilainya 2 meter per second gitu ya, ini bukan meter per second 2, maka nilainya akan tetap 2 status itu. Nah, akan berbeda kalau ini adalah grafik antara waktu tapi dengan jarak atau perpindahan tadi ya, atau perpindahannya selama waktu tadi, maka dia akan berbentuk linier tapi ke atas. Nah, ini kalau grafiknya antara perpindahan dengan waktu akan selalu konstan. Kalau ini 1, ini 2. Kalau ini 2, ini juga 2. Kalau ini 3, 3. Atau kalau ini 1, 2. Kalau 2, 4. Kalau 3, 6 dan seterusnya. Nah, selalu konstan. Jadi seperti ya, perbedaan grafik antara kecepatan dan waktu atau perpindahan dan waktu pada gerak lurus beraturan. Itu ya yang perlu Anda semua ketahui.
Sekarang kita coba mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana sih untuk menentukan gerak itu sendiri ya. Kalau sini kita lihat. Nah, untuk menentukan gerak lurus beraturan ya, kita bisa menentukan nilai dari sebuah kecepatan itu ya, karena ini gerak pasti punya kecepatan. Nah, kecepatan itu sendiri bisa kita cari dengan V sama dengan S per T. Jadi ya, apa itu V, apa itu S, apa itu T. Nah, kita bedah satu persatu pada berikutnya ya. Nah, V itu adalah kecepatan atau dari bahasa Inggris velocity ya. Jadi karena bahasa Inggris velocity maka diambil V-nya. Nah, ini adalah lambang V di sini. Tapi V-nya menggunakan V kecil. Biasanya Bapak Ibu guru menuliskannya seperti ini. Nah, ini V kecil. Kenapa Pak V kecil? Tidak boleh V besar. Karena kalau V besar, wah itu nanti itu adalah lambang dari volume. Nah, beda ya. Jadi kalau V besar untuk volume, V kecil untuk velocity. Seperti itu ya. Satuan kecepatan bisa meter per detik atau M per S, meter per second ya. Second itu adalah nama lain dari detik ya, Ananda sudah belajar di besaran pokok, atau kilometer per jam. Nah, ini yang mungkin lebih umum ya Ananda mungkin lebih kenal kalau satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam, seperti yang ada di mobil, yang ada di sepeda motor ataupun alat-alat yang lain. Oke ya, itu adalah satuan kecepatan ya, dilambangkan dengan V. Selanjutnya ada S. Nah, S adalah jarak atau dari bahasa Inggris spacing ya, jarak. S. Nah, dia ambil huruf S-nya. S adalah spacing jarak. Satuannya bisa meter, bisa kilometer, tergantung nanti di soal atau di pertanyaan, di kasus tertentu nanti meminta satuan apa. Dan yang selanjutnya ada T. Wah, ini pasti Anda sudah tahu ya. Ya. T adalah waktu atau dari bahasa Inggris time ya, diambil T-nya, time, waktu. Nah, memiliki satuan detik atau second ya. Detik itu sama dengan second ya, bukan detik per second ya. Detik itu sama dengan second ya, sama saja. Atau satuannya jam. Tergantung kasusnya nanti yang mana. Di sini Anda pasti sudah mengenal ya, di SD dulu ada yang namanya kecepatan dihitung dengan Jokowi ya, katanya JKW. Nah, JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, maka di gerak lurus beraturan ini sama, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus yang sama juga ya. Kita lihat untuk rumusnya, kalau kita nanti mau membuat rumus-rumus bisa dengan menggunakan konsep itu. Ini ya. Jadi bisa digunakan. Nah, satuan kecepatan itu ada meter per detik, ada kilometer per jam. Nah, ada dua ya. Kira-kira ini maksudnya apa sih sebenarnya meter per detik dan kilometer per jam ini? Nah, secara pengertian kalau meter per detik berarti benda tersebut bergerak tiap satu detiknya ya. Tiap satu detik benda itu bergerak, dia sudah menempuh jarak 1 meter gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan meter per detik, satuan meter per detik. Kalau satuan kilometer per jam sama berarti ya, tiap 1 jamnya ya, tiap 1 jamnya sudah menempuh jarak sejauh 1 kilometer. Nah, berarti Anda jangan bingung kalau ada yang bilang, wah mobilnya cepet ya, yang lihat video kemarin mobilnya 400 km per jam. Wah, berarti mobil tersebut dalam waktu 1 jam itu sudah menempuh 400 km. Wah, cepet ya. Jadi dalam waktu 1 jam saja itu sudah menempuh jarak 400 km ya. Itu adalah definisi dari, kalau contoh ya, 400 km per jam gitu ya. Jadi 1 jamnya sudah menempuh 400 km. Nah, Anda pasti sudah bisa menentukan nih, berarti 1 menitnya atau 1 detiknya itu sudah menempuh berapa meter. Seperti itu ya. Oke. Sekarang coba kita mencoba menganalisis ya Anda semuanya tentang rumus ini tadi ya. V sama dengan S per T tadi ya, kalau di atas sudah dijelaskan. V sama dengan S per T. Nah, sekali lagi ini sama ya Anda semuanya, kalau di SD belajar dengan kecepatan ya, itu adalah jarak dibagi waktu ya. Tetapi Anda sudah SMP, maka kita mengenalkan dengan bentuk rumus yang universal ya.
Apa itu rumus universal? Kalau J, KW, ini Ananda hanya tahu di Indonesia, seperti itu ya, jarak kecepatan waktu. Akan tetapi, karena Ananda adalah sisma international school ya, Ananda yang nanti akan beradaptasi dengan dunia internasional, maka rumus internasional yang dikenal adalah V sama dengan S per T. Ini ya. Ini kalau Ananda nanti ketemu dengan siswa dari luar negeri, pasti akan kenal dengan V sama dengan S per T, asalkan sama-sama jenjangnya dari SMP ya dan sudah belajar materi ini. Gitu ya. Kalau V, S, T pasti kenal. Berarti sama dengan rumus dulu yang di SD. Kalau V sama dengan S per T, maka mencari S bagaimana? Wah, ini ya, kita tutup katanya dulu ya. Kalau mencari S, maka S-nya kita tutup gini ya katanya ya. Nah, maka tinggal kelihatan VT dan dia berdekatan. Oh, berarti mencari S adalah V dikalikan T. Gitu ya. Kalau mencari T, T-nya gantian kita tutup. Nah, tinggal kelihatan V, S sama V-nya. Tapi S-nya di atas berarti S per V. Gitu ya. Itu Ananda semuanya yang perlu kita ketahui untuk menganalisis rumus gerak lurus beraturan ini. Sangat mudah ya. Nah, agar lebih realistis lagi dan lebih kenal lagi, kita coba ya langsung ya Ananda semuanya. Kalau dengan kasus-kasus, nah ini contoh ya. Nah, ada bapak-bapak sedang jalan, kira-kira kenapa nih? Kita lihat ya. Di sini jelaskan bahwa Tony, wah ini namanya Tony ya. Wih, saya Tony gitu ya. Berjalan-jalan di depan rumah dengan kecepatan tetap. Wah, konstan. Kalau ada kata-kata tetap, berarti ini sudah menunjukkan kalau dia adalah GLB, ya, gerak lurus beraturan. Karena tetap. Dia menempuh jarak 2 meter selama 4 detik. Wah, jadi jarak 2 meter itu hanya 4 detik. Wah, itu bukan jalan-jalan dia, tapi lari gitu ya. Berapa sih kecepatan Tony? Wah, di sini kita sudah tahu ya. Jaraknya 2 meter, ditempuhnya dalam waktu 4 detik. Yang ditanya apa kecepatan? Wah, tadi rumusnya kecepatan. Ingat ya, V sama dengan S per T ya. Bukan K sama dengan J per W. Wah, ini sudah SD ya, jadi tidak dipakai lagi dulu. Nah, kita sudah pakai yang universal. V sama dengan S per T, velocity equal to straight divided by time. S-nya 2, waktunya 4. Wah, berarti ini sama saja dengan 1/2 atau 0,5 meter per second. Wah, ini jangan lupa ya nada satuannya. Nah, ini harus satuan karena di sini tadi meter dan di sini detik, maka M per S atau 0,5 meter per detik sama saja ya. Meter per second atau meter per detik. Kenapa pakai second? Karena second lebih universal. Seperti itu ya. Jadi Tony berjalan-jalan ke depan rumah ini dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Oke ya, sangat mudah sekali. Sekarang kita coba ke kasus yang lain. Wah, ini ada mobilnya Pak Awad ini ya. Oke, kita lihat soalnya kira-kira bagaimana. Ayah Awad mungkin ya. Ayah mengendari mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Wah, ini jadi bergerak ini ya. 40 km per jam. Apabila ayah sudah berjalan selama 1 jam, jadi dengan 40 km per jam ini sudah berjalannya 1 jam. Berarti berapa jarak yang sudah ditempuh oleh ayah? Wah, ini yang ditentukan. Ternyata yang ditanyakan adalah jarak. Wah, kita harus mengingat lagi ya. Kalau tadi ingat di sini V S T ya, visit gitu ya. Ya, V sama dengan S per T. Berarti kalau mencari S ya, karena yang jarak yang ditempuh adalah berarti adalah spacingnya atau jaraknya yang sudah ditempuh, berarti S sama dengan, wah, berarti ini kita coret S-nya ya. Berarti gimana nih cara mencari S-nya? VT, karena berseberangan berarti V dikalikan T ya. V-nya adalah 40 dikalikan T-nya adalah 1, berarti 40 km. Nah, berarti selama 1 jam ayah bergerak dengan kecepatan konstan 40 km per jam dengan mobilnya. Jarak yang sudah ditempuh adalah 40 km. Otomatis kita tahu, wah, berarti selama 1 jam itu ayah sudah dapat 40 km. Kira-kira per menitnya berapa ya? Wah, nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Oke ya, jadi seperti itu ya untuk Anda semuanya.
cara untuk menganalisis soal-soal dengan menggunakan konsep gerak lurus beraturan. Nah, setelah ini Anda bisa mengerjakan atau lebih menekankan lagi tentang materi tentang gerak lurus beraturan pada soal-soal selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Wat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.